Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin siang Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seiring dengan perputaran waktu yang terus berlalu, tidak terasa kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Tepatnya hari ini kita telah berada di hari yang keempat di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Seiring dengan ini, izinkan kami menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi isna asara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah isna asyara sahron, terdapat 12 bulan, yaitu yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Akhir, yang kelima bulan Jumadil Awal, yang keenam bulan Jumadil Akhir, yang ketujuh bulan Rajab, yang kedelapan bulan Sya'ban, yang kesembilan bulan Ramadan, yang ke-10 bulan Syawal, yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, dan yang terakhir bulan 12 bulan Dzulhijjah. Di dalam 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atum hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram bulan sekarang ini, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, untuk itulah penting kami mengingatkan bahwa saat ini kita tengah berada di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para ulama usholihin memberikan tuntunan kepada kita untuk melakukan beberapa amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan yang mulia Muharram ini. Ma'asyiral muslimin yang Jumat yang berbahagia, amalan yang pertama dan yang paling utama yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram ini adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah. Begitu masuk pada bulan Muharram, kita disunnahkan menyambut dengan berpuasa sunnah. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang pada akhir bulan Dzulhijjah berpuasa sunnah dan pada awal bulan Muharram berpuasa sunnah, maka puasa sehari itu sama dianggapnya dengan kita berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin yang Jumat yang berbahagia, selain kita berpuasa pada awal bulan Muharram, pada bulan Muharram ini ada sebuah hari yang istimewa yang disebut dengan Yaumul Asyura atau hari Asyura, yaitu hari ke-10 di dalam bulan Muharram. Kalau hari ini, hari Jumat ini kita tengah berada
di hari yang keempat, berarti 6 hari lagi kita akan menyambut datangnya hari yang mulia yang disebut dengan Yaum Asyura itu. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Di dalam hari yang mulia itu yang disebut dengan Yaum Asyura, apabila kita berpuasa, maka pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Begitu kata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang berpuasa pada bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura ini, memiliki kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa itu sendiri adalah merupakan ibadah sirri yang tidak akan tahu siapapun di antara kita, kecuali hanya Allah sajalah yang tahu di antara kita. Kadang-kadang kita mengatakan berpuasa, kita masuk dalam kamar, makan dan minum, kita kunci kamar, maka tidak ada yang tahu siapapun di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kita sholat Jumat ke masjid, orang satu masjid tahu bahwa kita sholat di masjid. Kita melaksanakan ibadah haji, bahkan orang sekampung mengantarkan kita untuk berangkat ibadah haji. Kita berzakat, ada orang yang menerima zakat kita, dia pun tahu tentang zakat kita. Kita sedekah, ada orang yang melihat kita bersedekah. Tapi ibadah puasa, maka tidak ada yang tahu di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka ibadah puasa Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bih." Sesungguh puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala ganjaran terhadap puasa itu. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Untuk itulah, mumpung Allah pada tahun ini memberikan kesempatan umur panjang kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kenikmatan harta kepada kita dan kenikmatan-kenikmatan lain kepada kita. Marilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahun depan belum tentu kita akan berjumpa lagi dengan bulan Muharram seperti tahun sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Amaliyah yang lain selain berpuasa yang bisa kita lakukan di dalam hari Asyura atau hari ke-10 dalam bulan Muharram ini adalah kata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, adalah melebihkan nafkah atau belanja untuk keluarga kita. Barang siapa yang pada hari Asyura melebihkan belanja kita untuk keluarga kita, maka kata baginda Rasul, Allah akan jamin, Allah akan longgarkan rezeki kita setahun ke depan. Andaikan misalkan kalau setiap harinya kita makan ikan ayam, maka pada hari Asyura itu kita disunnahkan untuk membelanjakan keluarga kita lebih dari ikan ayam itu. Taruhlah, tambahlah sate kambing misalkan, atau tambahlah daging sapi misalkan, atau belanja apa saja yang itu maknanya melebihkan belanja kita daripada hari-hari sebelumnya. Kalau kita pada hari-hari biasa memberikan belanja pada istri kita 50.000 misalkan, maka hari Asyura itu kita disunnahkan menambah belanja untuk istri kita, untuk anak-anak kita lebih dari 50.000 seperti biasanya. Senangkanlah keluarga kita, bahagiakanlah anak istri kita dengan memberikan belanja yang lebih pada hari Asyura itu. Kata baginda Rasul, kita yang melebihkan belanja kita kepada anak istri kita pada hari Asyura itu, maka Allah akan longgarkan rezeki kita setahun ke depan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Ini bukan kata saya, tapi kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ingat-ingat, kalau hari ini kita tengah berada di hari yang keempat bulan Muharram, berarti 6 hari lagi kita disunnahkan untuk berpuasa, yaitu berpuasa hari Asyura. Yang kedua, kita disunnahkan untuk membelanjakan harta kita, menafkahkan untuk anak istri kita melebihi dari belanja hari-hari biasanya. Itu 6 hari lagi akan kita hadapi. Bersiap-siaplah mulai hari ini. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Amalan yang lain yang bisa kita lakukan di dalam Asyura ini adalah memperbanyak sedekah.
Orang yang memperbanyak sedekah pada bulan Muharram, utamanya pada hari Asyura, kata baginda Rasul, faidahnya sama dengan kita bersedekah dengan orang seluruh dunia. Seolah-olah ada orang yang mengemis kepada kita dan tidak pernah kita tolak pengemis seluruh dunia itu. Selain itu, pahala sedekah Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah dengan sedekah itu adalah ibarat sebuah pohon yang memiliki 10 tangkai dan tiap-tiap tangkai memiliki 1 buah. Maka sekali kita menafkahkan harta kita di jalan Allah atau sekali kita bersedekah, maka Allah balas sedekah kita itu dengan 700 pahala lipat ganda yang akan kita peroleh baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Jumat yang berbahagia. Amalan yang lain yang bisa kita lakukan di hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, adalah dengan memakai celak. Memakai celak ini pada dasarnya adalah merupakan sunnah Rasul. Dan barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, kata para ulama, insya Allah selama setahun ke depan kita akan dijauhkan dari penyakit mata. Amalan yang lain lagi yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura itu, adalah memberikan makan atau minum kepada orang yang lain. Orang yang pada hari Asyura itu memberikan minum pada orang lain, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kita minuman yang ketika kita minum, setelah minum itu kita tidak akan pernah merasakan haus sampai kapanpun. Itulah kemurahan yang Allah berikan kepada kita di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, yang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Amalan yang lain yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram itu adalah menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim sungguh sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke surga, dilihatlah seorang perempuan yang tergesa-gesa bahkan akan mendahului baginda Rasul masuk ke surga. Baginda Rasul kemudian terkejut dan bertanya-tanya, siapakah wanita itu? Apakah amalnya di dunia sehingga dia mampu mendahului baginda Rasul untuk masuk ke surga? Ternyata malaikat menjelaskan bahwa wanita itu adalah ketika di dunia kegiatannya gemar menyantuni yatim, terutama pada hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Amaliyah yang lain yang bisa kita lakukan pada hari Asyura, kita disunnahkan untuk mandi pada hari Asyura itu. Dengan mandi Asyura itu, mandi seperti kita mandi jenabat, menyiramkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Barang siapa pada hari itu mandi pada hari Asyura, insya Allah dijauhkan dari penyakit yang berbahaya selama setahun ke depan. Dan andai kata orang yang mandi pada hari Asyura itu sakit, maka itulah masa-masa dia akan menjelang ajalnya. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia, masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan pada hari Asyura ini. Intinya, marilah di bulan Muharram, bulan yang mulia ini, khususnya pada hari yang ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan Yaum Asyura itu, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau perlu kita ambil cuti pada hari itu untuk berpuasa sunnah di bulan Muharram pada hari Asyura itu. Lebih-lebih kalau kita tambah pada hari ke-9-nya yang disebut dengan Yaumut Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram kita berpuasa. Tambah lagi pada hari ke-10 Yaum Asyura kita berpuasa, dan tambah lagi hari ke-11 kita berpuasa. Maka orang yang berpuasa 3 hari itu ibadahnya oleh Allah seolah-olah sama dengan kita berpuasa dan diampuni dosa kita selama 50 tahun. Itulah kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mampu tidak menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita.
umur yang berikan kepada kita, dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Sebab tahun depan belum tentu Allah berikan nikmat itu. Belum tentu tahun depan Allah berikan kita umur. Kalaupun Allah berikan umur, belum tentu Allah berikan kita kesehatan. Kalau kita diberikan umur dan kesehatan, belum tentu Allah berikan kita kesempatan pada tahun ini dan tahun depan. Untuk itulah hadirin sedang Jumat yang berbahagia, saya mengajak kepada jemaah semuanya, utamanya kepada diri kami pribadi, untuk sungguh-sungguh menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini, khususnya 6 hari lagi menyambut Yaum Asyura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim wastaghfiru innahu huwas samiul alim.